Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya. Kita dapat sampai di penghujung tengah semester genap ini, dan tidak lama lagi kita akan bersama-sama memasuki masa penilaian tengah semester. Untuk itu, marilah kita memohon berkat Tuhan agar kita dapat mempersiapkan diri dengan baik dan agar penilaian tengah semester dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, kita akan datang dan berbakti kepada Tuhan di ibadah hari ini. Sebagai Mazmur pembuka, diambil dari Mazmur 107 ayat 1-3. Marilah kita membacanya secara berbalasan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman, dalam ibadah hari ini kita diajak untuk menyebutkan apa saja yang dapat kita lakukan untuk dapat mewujudkan rencana atau kehendak Allah dalam diri kita. Marilah kita memuji Dia dengan bernyanyi dari KJ 68 bait 1-2. Tahukah kamu jumlah bintang? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah ikan di samudra berenang, dan berapa burung-burung di udara yang terbang? Tuhan Allah penciptanya, satu-satu dikenalnya. Semuanya pun senang, semuanya pun senang. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami dan memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa mengikuti ibadah. Kami juga mau berterima kasih karena Engkau telah senantiasa membimbing kami hingga sampai di penghujung tengah semester genap ini. Tuhan, tolong berkati kami sehingga kami bisa berjuang bersama dan tetap bersemangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Juga agar kami bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi masa penilaian tengah semester yang akan datang. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Tolong buka dan siapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Sekalipun kami masih sangat muda, tetapi Tuhan berkenan untuk memelihara kami, bahkan memberikan kepada kami pengharapan. PJJ yang masih terus berlangsung, ajari kami untuk mensyukurinya. Sebab kami masih saja diberikan kesempatan untuk belajar dan berusaha mewujudkan apa yang kami inginkan di masa depan. Saat ini kami mau membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan hikmat, kebijaksanaan, dan juga hati yang lemah lembut, supaya kami mampu untuk bukan sekedar membaca dan mendengar, tetapi juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami sungguh ingin mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diambil dari Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita. Demikian dan bersukacitalah dengan aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Anak-anak, apa kabar kalian semua? Ya, semoga sekalipun masih PJJ, ada tantangannya tersendiri, tapi Ibu Pendeta berharap bahwa kalian tetap dapat melaksanakan ini dengan baik. Nah, siapa di antara kita, di antara kalian yang punya rencana dalam hidupnya? Mungkin sebagian kalian akan berencana ini dan itu. Misalnya, setelah corona ini berakhir, saya kepengen jalan-jalan ke sini, dan ke sini gitu ya. Atau nanti kalau saya sudah lebih besar, saya ingin do something, berbuat sesuatu buat masyarakat ini. Nah, ternyata bukan cuma kamu loh yang punya rencana. Allah yang kita sembah juga punya rencana di dalam hidup kalian. Kalian dan juga saya tentunya. Allah itu merencanakan segala yang baik. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Allah ingin supaya semua ciptaannya memperoleh keselamatan. Nah, kalau Tuhan punya rencana, maka kita sebagai bagian di dalam kasih Tuhan, kita sebagai umatnya, kita sebagai makhluk ciptaannya, kita juga harus terlibat untuk mewujudkan rencana Allah. Gimana ya caranya? Yang pertama, hari ini melalui bacaan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengingatkan kepada kalian dan juga kita semua, jemaat Filipi pada waktu itu diminta supaya mereka tetap taat sekalipun tidak ada kehadiran Rasul Paulus secara fisik bersama-sama dengan jemaat Filipi. Nah, apakah kalian
juga tetap menjadi orang yang taat sekalipun harus menempuh PTS secara online, sekalipun harus tetap PJJ. Ya, kalau lagi PJJ begini kan pakai Zoom, virtual, online, dan tidak ada guru kalian yang benar-benar hadir di samping kalian secara fisik. Apakah kalian tetap taat? Nah, Rasul Paulus pada waktu itu juga mengingatkan supaya jemaat Filipi, sekalipun gak ada Rasul Paulus yang nemenin, tapi jemaat Filipi harus tetap jadi jemaat yang taat. Nah, kalian juga bisa. Kalian juga diminta untuk melakukan hal yang sama. Tetap jadi orang baik, tetap taat sekalipun barangkali gak ada orang yang ngawasi. Tetap jujur untuk mengerjakan tugas-tugas kita atau soal-soal ujian kita sekalipun tidak ada orang-orang atau guru-guru kita yang secara fisik hadir di sebelah kita. Yang kedua, anak-anak, hari ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi mengajak kita untuk melakukan segala pekerjaan yang baik, perbuatan yang baik, tanpa harus bersungut-sungut. Siapa di antara kalian yang kalau udah mulai penilaian, ujian, ambil nilai, lalu kemudian biasanya guru kan akan kasih dorongan. Ayo belajar. Siapa di antara kalian yang aduh capek deh, males deh, belajar lagi. Atau kalau disuruh orang tuanya, ayo belajar, kita bilang, aduh makanan apa sih ini, belajar terus, kayak gak ada yang lain. Siapa yang kayak gitu? Yang bersungut-sungut, yang ngeluh. Padahal kalian itu diminta untuk mengerjakan sesuatu yang baik loh. Disuruh belajar itu kan baik. Bahkan hasilnya itu buat kalian sendiri. Jadi teman-teman, ketika kita menghayati bahwa apa yang dirancangkan dan direncanakan Allah itu baik, maka kita juga harus melibatkan diri dalam perbuatan-perbuatan baik kita. Tanpa harus bersungut-sungut, tanpa harus berbantah-bantahan, dan tanpa harus mengeluh. Kurangi keluh kesahnya supaya sukacita kita bertambah. Kalau kita mengerjakan setiap perbuatan baik, ini semua pada akhirnya juga untuk Tuhan. Yang ketiga, teman-teman, hari ini kita diingatkan supaya kita jangan menyerah ketika kita melakukan sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Jangan menyerah ketika kita belajar. Mungkin hari ini kita nggak ngerti nih materinya. Gimana sih? Saya nggak ngerti, nggak paham. Jangan menyerah ya. Belajar lagi. Besok pasti Tuhan kasih pengetahuan yang lebih, hikmat yang lebih, sehingga kamu bisa memahami sebuah materi. Kalau hari ini gagal, jangan menyerah. Berusahalah lagi supaya pada akhirnya kalian menjadi pribadi yang berhasil di dalam Tuhan. Nah, Ibu Pendeta akan menutup renungan hari ini dengan sebuah video sederhana, kartun, semoga menginspirasi kalian supaya tetap semangat. Bahkan ketika kalian akan menghadapi PTS ini, kalian tetap bersukacita di dalam berkat dan anugerah Tuhan. If you wake up and you don't want to smile, if it takes just a little while, open your eyes and look at the day. You'll see things in a different way. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, it'll soon be here. It'll be here better than before. Yesterday's gone, yesterday's gone. Why not think about the times to come, and not about the things that you have done? If your life was bad to you, just think about what tomorrow will do. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, it'll soon be here. It'll be here better than before. Yesterday's gone, yesterday's gone.
just to see you smile. If it takes just a little while, I know that you don't believe that it's true. I never meant any harm to you. Don't you look back. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala syukur hanya bagi Tuhan yang senantiasa menganugerahkan kepada kami kesehatan. Tuhan, saat ini kami memohon, kiranya Tuhan terus memberikan pada kami semangat untuk melakukan dan menikmati pembelajaran jarak jauh ini. Terima kasih untuk setiap kekuatan yang Tuhan berikan setiap hari. Kami juga berdoa untuk semua program yang sedang direncanakan oleh SMPK 5. Tuhan juga yang tolong sehingga program ini mendatangkan kebaikan, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami saat ini juga hendak berdoa bagi PTS yang berlangsung, kiranya dengan hikmat, kejujuran, rasa takut akan Tuhan, damai sejahtera, semuanya berlangsung dengan baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih terus bergumul dengan COVID-19. Untuk setiap upaya yang sedang bangsa ini kerjakan, kami mohon kiranya Tuhan menaruh berkat atasnya, hingga pada akhirnya kami dipulihkan dari situasi ini. Kami juga berdoa bagi orang tua kami, guru-guru kami, dan juga diri kami. Berikanlah kepada kami kesehatan selalu, sehingga kami tetap dapat berkarya, bekerja, melayani, belajar, dan melakukan banyak perbuatan baik dengan semangat dan tuntunan dari Roh Kudus sendiri. Ini doa syukur kami ya Allah yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur dan senantiasa berpengharapan. Amin. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Dia cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu.
Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan berjalan di depanmu, mendahuluimu, mempersiapkan segala jalan keluar bagi pergumulanmu. Tuhan juga ada di belakangmu, bersiap untuk menopangmu sehingga engkau tidak jatuh tergeletak. Tuhan juga ada di sampingmu, memberikan kepadamu damai sejahtera. Tuhan juga ada di hatimu, memberikan kepadamu batin yang dipenuhi dengan ketenangan, sehingga engkau tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada bersamamu. Amin. Bapa